Banyak yang bilang kalau sepatu LeBron 20 ini mirip sama sepatu Kobe. Meskipun sepatu ini punya teknologi zoom turbo yang serupa di bagian forefoot, tapi menurut gua kalau dibilang mirip, enggak juga sih rasanya. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu Nike LeBron 20. Sepatu ini tuh menurut gue sih sepatu LeBron favorit ya, karena gue ngerasa ini dibandingkan dengan beberapa sepatu LeBron yang gue cobain sebelumnya, ini beda banget sesuai dengan setup yang gue suka. Dan gue ngerasa dari segi implementasi desain sepatu ini tuh kelihatan lebih minimalis, nggak aneh-aneh, tapi semuanya fungsional. Nah, kalau kita dibahas apakah sepatu ini mirip sama Kobe atau enggak, seperti yang gue bilang tadi, menurut gue sih enggak. Kalau kalian bilang sepatu ini mirip sama Kobe, mungkin kalian ngelihat dari segi desainnya yang memang lebih minimalis dan juga penggunaan low cut desain di sepatu LeBron kali ini. Nah, beberapa hal yang bikin gue ngerasa sepatu ini tetap beda kalau dibandingkan sama sepatu Kobe. Yang pertama adalah dari segi fittingnya. Sepatu ini tuh fittingnya tetap LeBron banget guys. Beda sama sepatu Kobe yang pas gue pakai itu bener-bener snug one to one. Di sepatu ini gue masih ngedapetin fit yang mungkin bisa dibilang cukup serupa dengan sepatu-sepatu LeBron lainnya. Pas pertama kali gue pakai, gue masih ngerasain ada heel slip di area belakang kaki gue. Cuma setelah beberapa kali pemakaian, setelah melalui proses break in, ya material yang ada di belakang makin oke lagi dan bisa ngasih gue sculpting dan juga heel containment yang nyaman. Gue ngerasa sih dari segi penggunaan material sepatu ini juga bisa dibilang nilai plus banget, karena penggunaan material rajutan dengan feel yang tebal seperti ini tuh memang berasa nyaman banget di kaki gue. Kalau kemarin gue bilang Puma Rise Nitro punya material yang bener-bener nyaman di kategori sepatu basket, bisa dibilang Nike LeBron 20 ini punya material yang bisa bersaing dengan sepatu tersebut. Secara feel-nya sendiri ini nggak memerlukan break in time sama sekali, containment-nya enak banget pas dipakai. Secara ini bisa kayak ada kesan memeluk kaki gue dari bagian depan, bagian tengah sampai ke bagian belakang. Menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali, selain di area belakangnya butuh break in time guys. Selain dari itu, feel materialnya juga berasa premium banget menurut gue, dan gue sih sebenarnya bener-bener suka sama desainnya LeBron ini. Terlepas gue bilang dari segi desain lebih kelihatan simple, tapi secara eksekusi desainnya gue bilang sepatu ini tetap kelihatan mewah. Dari penggunaan Nike Shoes logo di bagian samping yang double layer seperti ini, ada material leathernya juga, di bagian lace lock depan ada logo 20-nya, dan juga beberapa detail yang dikasih di sepatu ini menurut gue sih memang bikin sepatu ini berasa mewah dan kelihatan mewah juga sewaktu gue pakai main guys. Buat kalian yang penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini fit true to size, dan gue ngerasa juga buat kalian yang punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size di sepatu ini, aman banget. Secara dari segi materialnya menurut gue sih cukup movable, bisa ngasih containment yang oke. Sekali lagi feel-nya enak banget. Dan kalau kita ngomongin dari segi teknologi cushionnya, sepatu ini menggunakan zoom turbo di bagian depan dan juga ada extra zoom lagi di area heel sepatu ini. Nah, memang teknologi zoom turbo di area forefoot ini merupakan teknologi yang sering kita temukan di sepatu Kyrie, di sepatu Kobe Pro juga. Tapi untuk implementasi di sepatu LeBron, ini bisa bilang gua ngerasa sedikit lebih tinggi setupnya dibandingkan dengan dua sepatu tersebut. Jadi kalau dibilang sepatu ini feel-nya mirip Kobe, gua ngerasa sih enggak juga, karena memang gue tetap berasa sepatu ini masih merupakan sepatu yang berfokus dalam memberikan impact protection waktu kalian pakai sepatu ini. Kalian tetap bisa ngerasain ada sensasi bouncy-nya entah di bagian depan sama di bagian belakang, dan cushioning setup di sepatu LeBron jelas gak perlu diragukan lagi, merupakan salah satu teknologi cushion yang menurut gue implementasinya udah proper dan berasa memang di atas rata-rata guys. Kombinasi antara zoom feelingnya dipadukan dengan foam yang terbilang nyaman banget di sepatu ini bisa memadukan antara sensasi yang soft dan juga sensasi bouncy yang diberikan oleh cushioning unit yang ada di sepatu LeBron 20 ini guys. Dan menurut gue dari segi cushioning dan juga toolingnya, sepatu ini menurut gue lebih cocok buat kalian yang mengutamakan impact protection dan gak terlalu membutuhkan court feel di lapangan. Meskipun yang gue suka juga dari versi yang ini adalah sepatu LeBron 20 ini masih mengutamakan sisi stabilitas yang oke sewaktu gue pakai sepatu ini. Jadi itu yang menurut gue kadang agak missing di sepatu LeBron, dimana kita berasa tinggi banget, stabilitasnya nggak seoptimal sepatu-sepatu lainnya. Meskipun yang seri-seri akhir sebenarnya agak lumayan oke, tapi untuk yang versi LeBron 20 ini gue ngerasa bener-bener nggak ada masalah sama sekali dari segi stabilitas sepatunya. Untuk bagian traction dan juga overall support yang ditawarkan oleh sepatu ini juga sebenarnya gue nggak ada masalah sama sekali, dimana tractionnya gue sempat cobain di
lapangan indoor, di lapangan outdoor, gue bener-bener bisa ngedapetin stop and a dime. Gerakan gue juga tercover semuanya oleh pola traction yang diberikan sepatu ini. Dan kalau kita ngomongin dari segi durabilitasnya juga, menurut gue rubber yang digunakan di sepatu ini terbilang cukup oke, moderate aja sih sebenarnya kalau kalian menggunakan di lapangan basket outdoor. Sebenarnya implementasinya agak playable juga, dan rubber yang digunakan juga nggak terlalu tebal. Tapi menurut gue kalau kalian mau pakai sesekali aja, ini bakal jadi salah satu opsi yang cukup nyenengin juga kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor, karena ini juga dibantu dengan faktor cushioning yang benar-benar memadai lah untuk digunakan di lapangan outdoor. Dan juga dengan adanya penggunaan fit yang terbilang oke banget di sepatu ini, traction yang bekerja dengan baik, seluruh fitur-fitur support yang ada di sepatu ini juga benar-benar menunjang guys, dimana di bagian bawah kalian akan mendapatkan torsional plate juga yang berfungsi untuk memberikan kalian support di bagian tengah kaki kalian. Adanya heel counter di bagian belakang, di bagian inner liningnya ada material Nike Spear yang ini juga berfungsi untuk memberikan kalian heel containment, sensasi heel yang lebih nyaman lagi. Dan juga di bagian samping dari sepatunya, penggunaan material yang ada di sepatu ini, dan di bagian samping di sini ada foam yang menonjol. Ini semua tuh berfungsi untuk memberikan kalian stabilitas dan juga memberikan lateral support saat kalian menggunakan sepatu ini. Menurut gue sih dari segi fitting sama di bagian traction, lateral supportnya itu istimewa sih sepatu ini. Gue bener-bener suka banget, dan asli ini sepatu LeBron yang gue bener-bener enjoy gue pakai. Terlepas memang dari segi harganya, sepatu ini dijual dengan harga Rp3.099.000, dan ini menurut gue bakal jadi salah satu sepatu yang bakal sering gue pakai sih ke depannya. Sepatu ini menurut gue sih bener-bener enak, dan gue mungkin nggak sabar juga untuk nungguin beberapa colorway yang nantinya bakal rilis. Mudah-mudahan bakal banyak lagi colorway yang makin keren dan rilis untuk sepatu Nike LeBron 20. By the way, kalau kalian tertarik sama sepatu Nike LeBron 20, kalian bisa cek aja langsung di Hoops Point. Sepatu ini ada di sana, ada beberapa macam colorway juga. Menurut gue sih sepatu ini bakal jadi salah satu sepatu yang paling gak wajib kalian cobain, karena menurut gue sih sepatu ini nyaman banget. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Nike LeBron 20. Sepatu yang menurut gue gokil lah, gue suka banget, feel-nya premium, enak dipakai, dan menurut gue cocok buat kalian para pemain basket yang mengutamakan impact protection, dan juga mungkin buat kalian yang suka sama sepatu LeBron tapi pengen versi yang lebih minimalis. Yap, kalian bisa cek sepatu ini guys. And that's about it, thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.